Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indasari. Hari ini saya akan melakukan uji normalitas pada data di bawah ini. Pertama-tama yang akan saya beritahu yaitu hipotesis 0 dari data, yaitu populasi gender berdistribusi normal. Dan untuk hipotesis alternatifnya yaitu populasi gender berdistribusi tidak normal. Sebelum kita mencari nilai Z, kita harus mencari dulu nilai rata-rata dan simpangan bakunya. Untuk mencari nilai rata-rata, rumusnya yaitu sama dengan average, buka kurung, kita klik B4, yaitu nilai data, lalu kita drag sampai bawah, sampai nilai akhir, kita tutup kurung, dan enter. Lalu untuk rumus mencari simpangan baku, yaitu sama dengan stdef.p, buka kurung, seperti sebelumnya mencari rata-rata, kita klik B4, nilai data awal, kita drag hingga sampai nilai data akhir. Lalu tutup kurung, enter. Oke. Jika nilai rata-rata dan simpangan bakunya sudah ditemukan, kita bisa mulai mencari nilai Z. Yaitu dengan rumus sama dengan buka kurung B4 atau nilai data pertama dikurang rata-rata yaitu I5, namun sebelum itu kita harus menambahkan simbol dolar sebelum dan sesudah huruf I. I4 untuk nilai rata-rata. Lalu tutup kurung per simpangan baku, yaitu simpangan bakunya I5. Seperti sebelumnya, kita harus menambahkan simbol dolar sebelum dan sesudah huruf I. Seperti ini. Lalu kita enter. Nah, jika sudah ketemu hasilnya pada nilai data pertama, kita bisa langsung mendragnya sampai pada nilai data akhir. Maaf. Seperti ini. Kita tarik sampai data nilai terakhir. Nah, itu untuk hasil nilai pada tabel Z. Selanjutnya kita mencari nilai FZ, yaitu dengan rumus sama dengan norms this, buka kurung, C4, atau nilai data Z yang pertama, lalu tutup kurung, enter. Seperti sebelumnya, jika sudah menemukan hasil per data awal, kita tinggal menariknya hingga nilai data terakhir. Ya, seperti ini. Next, kita akan mencari nilai FZ dengan rumus sama dengan if, buka kurung, B4 sama dengan B5, lalu titik kutip L5, titik kutip lagi A4, lalu per data, atau karena di sini jumlahnya ada 16, berarti per 16. Kita tutup kurung dan enter. Di sini sudah terlihat hasilnya. Lalu kita tinggal drag lagi sampai bawah, sampai data akhir. Seperti ini. Ya. Dan yang terakhir kita mencari nilai FZ dan SZ-nya, yaitu rumusnya sama dengan D4 dikurang E4. Enter. Ya, ini sudah keluar hasilnya. Tinggal kita drag lagi sampai data terakhir. Dan ini dia hasilnya. Lalu setelah itu kita tinggal mencari L hitung dan L table-nya. Pertama kita cari dulu L hitungnya. Untuk mencari L hitung, kita menggunakan rumus sama dengan max atau maksimum, buka kurung F4,
Lalu tik 2 F atau kita bisa langsung saja ya drag nilai ini F4. Ini kita tinggal tarik saja sampai bawah. Maaf. Ulang. Sama dengan next. Kurung. F4. Kita tarik sampai bawah. Menuju data akhir. Lalu kita tutup kurung. Enter. Sudah muncul hasil dari nilai L hitung. Lalu kita lanjut mencari L table. Kita akan menggunakan rumus sama dengan untuk L table-nya itu sudah ditentukan, yaitu nilainya 0,213. Ya, seperti ini. Seperti kita lihat, karena L table-nya lebih besar daripada L hitung, maka dinyatakan data ini normal. Data ini dinyatakan normal. Oke. Kita merge lebih dahulu. Kita beritahu bahwa data ini dinyatakan normal. Ya, jadi hasil akhirnya untuk uji normalitas pada data di bawah ini yaitu normal, hasilnya normal. Selanjutnya saya akan melakukan uji homogenitas pada data-data di bawah ini. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu kita pergi atau klik view, bisa dilihat pada kursor, lalu kita klik kanan, kita pilih customize the ribbon. Setelah itu kita pilih add-ins, kita pilih yang paling atas analysis toolpath, kita klik go. Nah, karena sebelumnya saya sudah mencoba, jadi ini sudah terchecklist. Jika belum, yang harus dilakukan yaitu checklist pada kolom analysis toolpath. Ya, setelah kita sudah checklist, kita klik OK. Lalu setelah itu kita pergi ke data. Ya, bisa dilihat pada kursor. Kita pilih data analisis yang ada pada pojok kanan. Dan kita pilih F-test to sample for variances. Ya, saya sudah pilih, lalu klik OK. Nah, untuk mencari variable range pertama, sebentar, saya akan mengulang mencarinya. Yaitu caranya dengan kita mengklik data A, data pertama hingga data A terakhir. Seperti ini. Ini akan otomatis terisi pada kolom variable one range. Dan untuk mencari variable to range-nya, kita tinggal klik data B pertama, lalu kita tarik hingga data B terakhir. Dan ini hasilnya. Setelah mendapatkan hasil range 1 dan range 2, kita bisa klik OK. Ini dia hasil dari uji homogenitasnya dan sebentar keterangannya. Kita tarik dulu. Nah, bisa dilihat di sini ada F critical 1 dan hanya F. Dan dikarenakan hasil F critical lebih kecil daripada F, maka data ini dinyatakan homogen. Kita kasih keterangan. Data ini dinyatakan homogen. Ya, ini dia hasil dari uji homogenitas yang saya lakukan. Hasilnya yaitu data ini dinyatakan homogen. Jadi data ini homogen. Sekian uji normalitas dan uji homogenitas dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.